Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan seperti biasa tentunya dalam program ini kami menghadirkan tema-tema seputar kajian-kajian Islami bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin, terutama yang sudah ada hadir di studio Duta TV hari ini, yakni bersama dengan Bapak Tamjid Nur SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terutama di masa pandemi, tampaknya menjaga imunitas ini luar biasa penting Iya, Pak ya. betul. Baik, kita bicara mengenai hari ini muhasabah akhir tahun. Muhasabah akhir tahun ini sendiri kan juga mungkin perlu sekali dilakukan terutama dalam proses kehidupan kita pada hari ini. Mungkin yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada para pemirsa seputar tema kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Kami ingin menyapa para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kebetulan juga kita hari-hari ini merupakan di penghujung tahun 2020 ya. Dan kita sendiri untuk tahun 2020 ini mungkin satu kesan dan kenangan yang tidak bisa kita lupakan ya. Karena di tahun ini ada sebaran virus ya yang cukup mematikan sehingga banyak yang meninggal dunia baik dalam sekelas dunia, Indonesia, bahkan kita Kalimantan Selatan. Nah, sehubungan dengan itu memang Allah menghadirkan waktu itu per dekade ya. Yang paling maksimal adalah dalam putaran 1 tahun. Kalau yang paling sedikit itu adalah 24 jam. Dia akan kembali. Demikian juga paling lama itu hitungan dalam 1 tahun. Sebenarnya usia kita itu tak terhingga ya. Dia jalan terus. Dia seperti sebuah lingkaran spiral ya. Memang satu titik tidak akan bisa kembali ke titik semula. Walaupun dia melingkar. Nah, itu sebenarnya hakikat usia dan umur kita. Lalu diadakan per dekade itu untuk apa? Nah, diantaranya itu untuk kita mengevaluasi ya, termasuk muhasabah diri. Apa muhasabah itu? Itu asal kata dari hisab ya. Ini kita merefleksikan satu wasiat ya, nasihat dari khalifah yang kedua Umar bin Khattab yang terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dan perhitungkan diri kalian masing-masing sebelum nanti Allah yang memperhitungkan. Kalau Allah yang memperhitungkan, itu berarti kita berada di yaumil mahsyar, yaumul hisab. Artinya penghisaban di situ itu langsung ada pembalasan. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, namun kalau kita yang menghitungkannya saat ini, berarti kita masih ada. Kalau itu baik, masih ada usaha untuk meningkatkan kebaikan itu dari segi kualitas dan kuantitas. Sementara kalau ada keburukannya, kita masih bisa memperbaikinya. Ini makna muhasabah yang kita inginkan ya. Bagaimana perjalanan masa yang sudah berlalu, tentu ke depannya kita gimana ini. Ini yang penting. Nah, terus ukuran, standar penghitungan dari mana? Nah, sehubungan dengan waktu ini, Allah mengambil satu surah dengan sebuah sumpah ya. Surah Al-Asr itu diartikan dengan waktu atau masa. Sehingga ketika Allah bersumpah dengan waktu itu disebut dengan diterjemahnya apa? Ketika Allah nyatakan wal asri, itu terjemahnya apa? Demi masa. Demi waktu. Dan waktu itulah kehidupan kita. Ya. Kehidupan kita dalam hitungan detik, hari, pekan, 1 bulan, setahun, itu waktu yang kita lewati. Nah, Allah nyatakan setelah bersumpah dengan nama waktu itu, apa yang Allah nyatakan? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia amat sangat dalam kerugian. Jadi dalam menggunakan waktu hari ini, manusia Allah nyatakan dalam kerugian.
Itu pernyataan Allah di ayat yang kedua setelah Allah bersumpah atas nama waktu tersebut. Nah, namun tidak sampai di sana itu surah ya, masih berlanjut ke ayat 3 yang mengistisnakan, yang menafikan atau mengeluarkan orang-orang yang tidak masuk dalam ayat yang kedua. Yakni illallazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, 4 poin pada ayat ketiga inilah yang menjadi standar ya dalam penghisaban kita, dalam penghitungan kita. Apakah kita termasuk orang yang rugi atau kita termasuk orang yang beruntung? Nah, disinilah Allah telah memberikan satu ketetapan. Itu kalau kita melihat dari format ayat Al-Quran kan. Kalau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seiring dengan waktu ini orang kan tambah tua nih, usianya tambah tua. Walaupun pada hakikatnya bertambah umurnya, tapi semakin berkurang jatah hidup kan itu sebenarnya. Jadi kita orang bertambah umur berarti semakin dekat dia dengan titik finish ya, garis akhir kehidupan kita atau ajal. Nah, Rasul bersabda dengan hal itu, apa kata Nabi? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, ya, manusia yang disebut min akhlil khair adalah ketika usianya bertambah. Yang dulu kepala 4 jadi kepala 5 misalnya sekarang ya, atau nanti kepala 6 itu bertambah, semakin bagus amal-amalnya, perbuatan semakin bagus ya. Itulah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sementara manusia yang buruk ya, yang jahat, yang tidak baik, yang tidak bagus adalah umur bertambah tapi justru dia semakin rusak ya, semakin jahat, semakin tidak bagus. Nah, ini standar perhitungan kita. Jadi kalau berdasarkan surah Al-Asr, berarti yang kita sekarang lihat adalah kondisi keimanan kita. Ya, iman adalah sesuatu yang mesti kita pelihara sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi keimanan, keislaman itu mesti dipertahankan sampai kematian. Dan inilah indikasi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, lihat keimanan kita. Apakah sudah ada kita mentajdid akan iman itu ya. Nah, dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga diambil kaidah dalam sebuah hikmah ya. Dalam kitab Al-Hikam misalnya Ibnu Athaillah ada memberikan satu tanda sederhana ya. Satu sederhana. Sebenarnya kita ini baik atau tidak gitu kan? Iman kita ini bagus apa tidak itu kan? Nah, secara sederhana kita bisa melihat siapa selama ini teman kita. Di majelis mana kita berada. Ini mengindikasikan kita termasuk orang yang mana gitu kan? Kalau misalnya kita ternyata teman-teman kita orang-orang baik, orang-orang soleh, melakukan kebajikan-kebajikan, berarti kita di situ ada bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Selama ini kita dikondisikan dengan suasana kebaikan, tempat-tempat yang baik, majelis-majelis yang baik. Itu sederhananya ya. Nah, namun ketika sebaliknya, seseorang yang justru berada dengan teman-teman yang jahat, yang lalai, ya, yang tidak baik, yang tidak bagus, yang majelis lalai, nah, berarti itu mengindikasikan kita sebenarnya golongan mana gitu kan. Nah, inilah yang menjadi ukuran kita ketika kita temukan satu kebaikan. Pertama kita bersyukur kepada Allah, berdoa kepadanya supaya ini tetap bertahan hingga kehidupan berakhir dengan husnul khatimah. Sementara kalau ada hal-hal yang janggal, yang buruk, yang tidak baik, yang tidak bagus, maka itu kita mintakan ampun kepada Allah dan berdoa sekiranya kita masih diberi kesempatan untuk ada kehidupan di masa-masa depan. Semoga keburukan-keburukan itu digantikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Itu makna muhasabah yang harus kita jalani. Nah, jadi kita introspeksi ke diri kita dalam perjalanan itu kan kita yang tahu sendiri nih. Jadi orang menilai orang lain kan nggak bisa. Ya. Jadi kita menilai diri kita sendiri. Nah, disitulah yang kita harus tahu siapa sih kita gitu kan. Kalau ternyata baik, alhamdulillah. Dan kalau ternyata masih ada kekurangannya, maka kita minta untuk itu diberi kesempatan menggantikan lagi dengan kebaikan-kebaikan hingga sasaran dan target akhir adalah
husnul khatimah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini Itu mungkin menjadi pengantar tujuan kata kita ya. dari pertemuan kita kali ini membahas masalah muhasabah akhir tahun. Baik, tentunya itu yang menjadi tujuan bagi kita semua hadirnya di dunia, insya Allah sekali lagi bahwa ridho Allah ini yang menjadi tujuan atau goals utama bagi kita semua. Nanti kita akan bahas seputar tema menarik ini Pak di segmen berikutnya. Maka dari itu kita akan kembali tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua.